Dan sekarang tanggal 22 April kita masukkan 4 bukti lagi. Jadi mungkin secara keseluruhan sudah 15 bukti yang sudah diserahkan ke Bareskrim Mabes Polri. Langkah awal adalah Jokowi harus diperiksa ijazahnya, dan barang siapa juga maupun Kapolri atau Prabowo sendiri apabila melindungi seseorang yang melakukan kejahatan, artinya dia juga melakukan kejahatan. Ijazah maupun skripsi bukan dokumen yang harus dirahasiakan. Ya, tidak masuk menurut Undang-Undang 14 2008 itu adalah dikecualikan. Tidak. Skripsi dan ijazah harus terbuka. Jangan salahkan juga. Jadi masalah ijazah ini bisa dibawa ke lembaga-lembaga internasional, ke lembaga riset internasional, bisa dibawa ke perguruan tinggi internasional yang bisa menghukum rating UGM menjadi turun nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi kami dari tim pembela ulama dan aktivis TPUA berada di Bareskrim Mabes Polri pada hari ini, ya, tanggal 22 April 2025 pasca ya keberangkatan kita di UGM dan Solo. Pada hari ini kita secara resmi ya menyampaikan bukti tambahan, memberikan bukti tambahan kepada Bareskrim Mabes Polri terkait adanya dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Ya, baiklah, kami dari tim pembela ulama dan aktivis TPUA sudah berada di Bareskrim Mabes Polri, dan kami baru selesai menyerahkan bukti tambahan tersebut yang nantinya akan diulas langsung oleh Bapak Rizal Fadila, senior kita, yang nantinya akan menyampaikan perkembangan proses pelaporan terkait dugaan ijazah palsu Joko Widodo di Bareskrim Mabes Polri. Untuk itu pemirsa dimanapun Anda berada, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita dengarkan penjelasan dari senior kami, yaitu Bapak Rizal Fadila. Silakan Bang. Terima kasih Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa sebagaimana diantarkan tadi, TPUA telah memasukkan bukti tambahan berkaitan dengan dugaan ijazah palsu Joko Widodo, dan ini merupakan keempat kalinya kita berada di ruang Bareskrim ini. Yang pertama tanggal 9 tahun 2024, itu pertama kali kita membuat pengaduan masyarakat tentang dugaan ijazah palsu Jokowi. Kemudian tanggal 20 Maret kita mulai menyampaikan bukti tambahan, sekitar 10 bukti tambahan yang kita masukkan, dan kemudian tanggal 7 April kita juga membuat atau menyampaikan bukti tambahan lagi 1 buah. Dan sekarang tanggal 22 April kita masukkan 4 bukti lagi. Jadi mungkin secara keseluruhan sudah 15 bukti yang sudah diserahkan ke Bareskrim Mabes Polri oleh tim pembela ulama dan aktivis. Oleh karena itu sebetulnya kami berharap bahwa Mabes Polri, khususnya Bareskrim, sudah harus bergerak melakukan penyelidikan dan penyidikan. Karena ini bukan kasus sederhana, ini bukan kasus yang tidak menarik perhatian publik, ini boleh disebut skandal nasional. Oleh karena itu sudah sewajarnya Bareskrim sudah melangkah. Nah, yang menjadi bahan masukan kita hari ini adalah, yaitu yang pertama, video atau tayangan dari Dr. Rismon SH Sianipar, Dr. Rismon H Sianipar dari Baligi Academy menyangkut uji kanal RBG untuk cap pada foto dalam ijazah Jokowi yang disebar kader PSI, serta lembar pengesahan janggal tesis untuk skripsi rekan Jokowi yang diberikan oleh Wakil Rektor UGM tanggal 15 April 2025 di ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM.
Yang keduanya video podcast Dr. Roy Suryo dengan Dr. Abraham Samad dalam acara Speak Up yang menjelaskan bahwa foto yang ada dalam ijazah UGM Jokowi adalah foto Dumanto Budi Utomo, bukan foto Joko Widodo. Ini mengindikasi dari kepalsuan ijazah. Yang ketiga, video podcast Dr. Roy Suryo dengan Bambang Wijoyanto mengenai analisis ilmiah Dr. Roy Suryo berkenaan dengan dugaan palsunya skripsi dan ijazah Jokowi. Ini penguatan atas video-video sebelumnya. Dan yang keempat adalah berita bahwa Jokowi tanggal 16 April 2025 telah menunjukkan ijazah-ijazah aslinya kepada 11 awak media, aslinya tanda kutip ya. Kemudian menjadi dasar bahwa sebenarnya awak media itu dapat diminta keterangan oleh Bareskrim sebagai saksi. Saya kira itu 4 hal yang kami sampaikan. Nah, berkaitan yang pertama, ini Dr. Rismond Sianipar Balige Academy itu menyangkut tentang kanal RBG. RBG itu RGB ya, red kemudian green blue kanal atau metoda RGB ya. Maksudnya adalah bahwa Dr. Rismond ini meneliti cap di ijazah yang ada cap baru foto. Gitu. Saya kira itu sangat mendasar sekali. Apakah memang ada garis merahnya di cap di fotonya Jokowi? Kesimpulan dia tidak ada. Maka konklusi berdasarkan analisis ilmiah yang dengan berbagai pola disimpulkan cap dulu baru foto. Saya kira ini menggambarkan bahwa foto itu belakangan dan itu menunjukkan palsu. Harusnya foto gitu kan? dulu, Harusnya foto dulu baru cap. Ini terbalik gitu, dan itu sudah terbukti berdasarkan analisis Dr. Rismond. Yang keduanya, Dr. Rismond juga mengangkat soal yang disampaikan oleh rektor atau wakil rektor di UGM. Ini loh lembar pengesahan teman Jokowi. Itu temannya yang sama, itu Times New Roman. Kemudian mungkin font face-nya sama gitu kan, dan lain-lainnya. Tapi ternyata itu ada kekeliruan atau mungkin ada juga perekayasaan bahwa yang disampaikan sebagai pengesahan itu tertulis tesis untuk gelar sarjana kehutanan. Wih, saya kira ini sangat sembrono sekali, dan menurut Dr. Rismond ini penipuan UGM kepada kami. Waduh, bahasanya begitu, gitu ya. Oleh karena itu kita masukkan itu sebagai bukti sehingga sekarang menjadi dokumen hukum. Nah, sementara Dr. Roy Suryo dengan Abraham Samad dan juga yang berikutnya sebagai videonya itu membandingkan fotonya yang ada di ijazah yang diakui ijazah aslinya Jokowi itu dengan Jokowi sendiri, gitu, foto-foto Jokowi. Kesimpulannya no match atau mismatch, nggak nyambung, gitu kan, bahwa itu bukan foto Jokowi, gitu ya. Kemudian dibandingkan lagi dengan foto yang lain, yaitu Dumanto, ya, Dumatno Budi Utomo, dan ternyata 80% lebih itu foto Dumatno, gitu. Berarti dari dua pakar ini punya kesimpulan berkaitan dengan cap dan langsung perbandingan foto, maka itu adalah foto palsu dan sekaligus membuktikan ijazah palsu, begitu. Nah, pada yang keempatnya, berita tanggal 16 April ketika kita ke sana, Pak Jokowi mengatakan tidak akan menunjukkan kecuali perintah pengadilan. Tiba-tiba dia sudah menunjukkan ke wartawan 11 media, gitu kan. Dan ternyata dengan penunjukan itu, maka sekarang telah terbukti bahwa ijazah asli yang dimaksud oleh Jokowi itu sama saja dengan yang beredar dalam media sosial lainnya, yaitu yang fotonya foto Dumatno, gitu. Jadi sekarang mah gampang, sudah sangat jelas-jelasan, baik itu skripsinya
yang ada di UGM maupun ijazahnya yang ditunjukkan oleh Jokowi kepada awak media itu adalah palsu. Dan inilah yang menambah keyakinan kita sehingga memasukkan itu ke Bareskrim dan sekaligus mendorong ini sudah 15 bukti kita masukkan kok belum bergerak juga. Belum ada penyelidikan, belum ada penyidikan. Sudah seharusnya karena ini menjadi perhatian publik dari konteks bukti. Dari segi orang gitu kan sebenarnya kita saja TPUA bisa 3 atau 4 diminta keterangan bisa dalam bentuk tindak lanjut. Kemudian Barismon, Rio, Roy, Dr. Tifa itu bisa juga diminta keterangan oleh Bareskrim. Sudah 7 orang tuh. Tambah lagi rektor, wakil-wakil rektor, dekan, udah 4 tuh. Jadi 11 orang tuh. Tambah awak media, 11 media taruhlah 22 orang. Kemudian lagi belum si Sandi Putra yang menunjukkan ini asli gitu ya. Belum Afri Awang, belum yang lain-lain. Saya kira kalau dijumlahkan sebenarnya Bareskrim sudah bisa meminta keterangan dari 30 orang gitu. Dengan 15 bukti yang kita masukkan ditambah dengan 30 orang yang potensial untuk bisa diminta keterangannya, ini bukan peristiwa pidana sederhana dan ini sangat bisa untuk ditindaklanjuti. Makanya inilah dorongan kita melalui tambahan bukti ini. Hayu Bareskrim mulai melangkah melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan palsunya ijazah UGM-nya Jokowi. Saya kira itu harapan kami dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian Kapolri sekaligus juga ini menjadi perhatian Presiden karena masalah ijazah palsu ini masalah yang serius, boleh dikatakan skandal nasional, bahkan sudah menjadi skandal internasional dan tidak akan berhenti sebelum ada proses penyidikan berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum atau pelanggaran pidana yang dilakukan oleh mantan Presiden Republik Indonesia yang sekarang juga masih menjadi pejabat publik sebagai Dewan Pengarah PT Danantara. Jadi sebagai pejabat publik sebenarnya dia harus memberikan informasi publik secara terbuka dan proses yang ini kita tuntut terus sekaligus proses hukum kita jalankan melalui pengajuan bukti-bukti yang terus-menerus ke Bareskrim Mabes Polri yang saat ini adalah penambahan bukti ketiga, berarti keempat kalinya TPUA berada di ruang Bareskrim Mabes Polri ini. Saya kira ini maksud daripada kehadiran kita bersama di Bareskrim Mabes Polri Jalan Trunojoyo 2 atau 3 Jakarta Selatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang terakhir kita akan dengarkan penjelasan dari aktivis senior kita ini, aktivis 98 yang juga korlap dalam kunjungan ke UGM dan Solo, yaitu Bapak Rustam Effendi. Silakan Pak Rustam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami kembali lagi ke gedung yang terhormat ini, yaitu gedung Mabes Polri, Bareskrim Mabes Polri. Sudah sekian kali kami kemari untuk menyampaikan data-data tentang ijazah palsunya Jokowi. Hari ini tambahan lagi tentang ijazahnya palsunya Jokowi gitu loh. Nah, kemarin tuh kami ke Jogja, ke UGM dan ke Solo. Nah, melihat kedatangan kemarin itu begitu sangat luar biasa yang menghadang kami. Dari pintu depan ke dalam itu banyak sekali orang yang mungkin diduga dibayar oleh Pak Jokowi karena banyak orang berpakaian hitam yang katanya relawan Jokowi. Belum lagi preman-preman di dalamnya. Artinya begini, artinya ijazah Jokowi ini kan sebenarnya hal remeh-temeh aja, Bang. Ya, betul. Hal yang ditunjukin aja selesai gitu loh. Tapi Jokowi mengeluarkan banyak biaya untuk ijazahnya itu. Dia mau mengeluarkan biaya. Dengan apa?
dia membawa pengacara Ketua Pradi Oto Hasibuan dan kawan-kawannya. Dia juga membawa preman-preman katanya gitu. Artinya ini kan biaya besar. Lebih baik biaya itu Pak Jokowi kasih ke yatim piatu, anak-anak miskin. Itu lebih mulia ketimbang Pak Jokowi itu untuk menjaga selembar ijazah yang sebenarnya gampang aja, tinggal tunjukin kalau memang ada ijazahnya gitu loh. Jadi kami melihat Jokowi ini untuk menutupi ijazahnya itu dia rela mengeluarkan anggaran besar gitu loh. Padahal itu lebih mulia dibagikan ke rakyat miskin atau perlu dibagikan dananya ke makan bergizi nasional ke Pak Prabowo, itu lebih mulia. MBG gitu loh. Nah, kami di sini sebagai penyambung demokrasi, penyambung amanat rakyat yang ingin negaranya ini baik-baik saja. Dari sini kami berangkat agar kedepannya tidak ada lagi pemimpin-pemimpin yang berijazah palsu gitu loh. Kita banyak tahu di dalam pemimpin ini banyak orang pakai ijazah palsu. Kemungkinan di DPR juga ada gitu loh. Makanya sulit sekali ini masuk ke DPR gitu loh. Dan hari ini kami coba membongkar itu supaya apa? Supaya negara ini lebih baik ke depannya. Orang berlaku jujur menjadi pemimpin. Saya rasa Pak Listio juga nggak setuju tuh kalau ada anggotanya polisi yang punya ijazah palsu. Pasti nggak setuju. Nah, disinilah kami mendorong Pak Listio Sigit untuk apa? Untuk membuka ruang penyelidikan terhadap Jokowi yang sudah lama ini kami gugat, sudah 4 tahun Pak Listio, dari PN Jakarta Pusat, PN Solo, kembali lagi ke Jakarta Pusat. Nah, di situ selama sidang Jokowi nggak membawa ijazah aslinya, nggak menunjukkan. Baru-baru ini dia ngomong kalau pengadilan memaksa untuk memberitahukan ijazah, jangan memberitahukan, itu udah terlambat. Udah sangat lama, udah 4 tahun yang lalu Pak Jokowi. Pak Jokowi kemana aja soal kabar itu gitu loh. Oleh karena itu Pak Jokowi kita harus legowo, berani menyatakan kebenaran. Kalau memang Jokowi punya ijazah, tunjukkan. Gak usah ke sidang-sidang Pak Jokowi. Ini hal remeh-temeh. Tunjukkan kepada rakyat, ini ijazah saya lulusan UGM. Silakan dicek. Silakan Pak Resmon cek, Pak Roy Suryo cek, TPUA cek, Dr. Tifa cek. Itu kalau Jokowi orang hebat. Tapi dengan segala macam usaha Jokowi menghalangi perjuangan kami meyakini ada apa dan ada sesuatu di balik ijazah Jokowi yang disembunyikan. Dan ini artinya kalau memang benar ijazah Jokowi palsu, Jokowi harus mengembalikan semua yang difasilitasi negara. Sampai yang katanya uang hadiah rumah, uang 30 juta itu harus dikembalikan. Bahkan Pak Jokowi bagi-bagi lempar-lempar baju itu, kalau itu anggaran negara harus dikembalikan itu. Ditarik lagi tuh bajunya gitu loh. Ganti dengan baju tim. Ganti dengan baju tim pemburu ijazah Jokowi gitu loh. Nah, saya minta Pak Jokowi tolonglah. Pak Jokowi negarawan aja gitu loh. Ini masalah gampang, ijazah itu masalah gampang, tinggal tunjukin, selesai. Gak usah kami diancam-ancam akan dilaporkan. Justru rakyat akan melihat Jokowi akan berlindung di balik kekuasaan. Jokowi akan berlindung di balik kekuasaan yang dia sudah tidak punya lagi gitu loh. Hari ini presidennya Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo jangan takut sama Jokowi. Jokowi mah udah masa lama, udah mau tenggelam. Jangan sampai Pak Prabowo, kalau menurut saya harus selesaikan masalah ijazah ini dengan terbuka, terang benderang. Jangan sampai bola panas ini dilempar ke Pak Prabowo, yang pada akhirnya nanti Prabowo berat menjalankan negara ini, tidak bisa melakukan ide-ide atau kemajuan untuk bangsa ini. Oleh karena itu Pak Prabowo, kami mohon, kami berjuang untuk Prabowo, untuk menciptakan Indonesia lebih bagus. Langkah awal adalah Jokowi harus diperiksa ijazahnya. Apabila bersalah, Jokowi harus diadili, karena semua di mata hukum sama Pak Prabowo. Dan barang siapa juga maupun Kapolri atau Prabowo sendiri, apabila melindungi seseorang yang melakukan kejahatan, artinya dia juga melakukan kejahatan dan wajib juga dilaporkan secara hukum. Kami tidak mau berlawanan dengan Prabowo.
Kami 2019 pendukung Pak Prabowo, siap mati di jalanan. Hari ini kami dukung Prabowo untuk kebenaran, untuk kebaikan bangsa ini menuju Indonesia Emas. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih. Tangkap, tangkap, tangkap Jokowi, tangkap Jokowi sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap Jokowi, tangkap Jokowi sekarang juga. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, tibalah kita pada akhir statement yang akan ditutup oleh Bapak Rizal Fadilah. Silakan Pak. Ya, arah menuju kepada pembuktian skripsi Joko Widodo palsu dan ijazah Joko Widodo palsu semakin dekat. Saya kira ini poin yang menambah semangat masyarakat rakyat yang ingin berangkat dari tujuan kebersihan, kejujuran, khususnya di ruang akademik. Saya kira semakin membesar dan terus bereskalasi. Saya kira itu penting. Kemudian yang kedua, bahwa penyembunyian informasi baik oleh UGM maupun oleh Jokowi sendiri itu melanggar undang-undang keterbukaan informasi publik. Karena walaupun bagaimana yang namanya Jokowi, yang namanya UGM adalah badan publik yang harus memberikan informasi kepada rakyat, kepada masyarakat, kepada bangsa Indonesia secara terbuka, tidak boleh disembunyikan. Ijazah maupun skripsi bukan dokumen yang harus dirahasiakan. Ya, betul. Tidak masuk menurut Undang-Undang 14 2008 itu adalah dikecualikan. Tidak. Skripsi dan ijazah harus terbuka. Oleh karena itu ketika menutup menyembunyikan, maka itu telah melanggar undang-undang UGM maupun Joko Widodo. Joko Widodo adalah pejabat publik, yaitu sebagai tadi Dewan Pengarah dan Antara, dan juga mantan pejabat publik yang berpengaruh yang tidak bisa dilepas begitu saja dengan bahasa sudah menjadi orang sipil atau menjadi privat. Tidak, Jokowi adalah mantan Presiden Republik Indonesia, mantan Gubernur Jakarta, mantan Wali Kota Surakarta. Oleh karena itu tidak boleh berlepas tangan atas segala perbuatan dan dokumen-dokumen yang menjadi alas hak dari jabatan-jabatan itu. Dan yang terakhir, ini adalah cacat akademik. Dan perguruan tinggi UGM merupakan perguruan tinggi yang awalnya berintegritas tinggi dan punya nama yang bagus. Tapi sekarang kok belepotan begini. Oleh karena apa? Karena faktor-faktor kekuasaan. Ini dugaan yang sangat kuat. Oleh karena itu jangan salahkan juga. Jadi masalah ijazah ini bisa dibawa ke lembaga-lembaga internasional, ke lembaga riset internasional, bisa dibawa ke perguruan tinggi internasional yang bisa menghukum rating UGM menjadi turun nantinya. Karena telah tidak memberikan gambaran integritas akademik, kebebasan akademik, yaitu dalam kaitan dengan ijazah seorang mantan presiden atau yang disebut dengan diakui alumninya, padahal itu perlu diklarifikasi. Jangankan sampai verifikasi, klarifikasi saja tidak jelas, informasi saja tidak lengkap. Yang kita butuhkan verifikasi. Mudah-mudahan atau jangan sampai nantinya gitu kan, verifikasi itu dilakukan oleh lembaga pendidikan internasional, oleh lembaga-lembaga dunia, dan ini akan merugikan citra Indonesia dan termasuk citra Universitas Gadjah Mada. Oleh karena itu maka Barreskrim yang sekarang kita laporkan, hayu bergerak gitu untuk menyelamatkan NKRI, untuk menyelamatkan citra bangsa dan negara Republik Indonesia. Ini sebenarnya Barreskrim bergerak, maka itu menyelamatkan citra bangsa. Barreskrim diam saja sama dengan meruntuhkan citra bangsa dan negara Republik Indonesia. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, baiklah hadirin dimanapun Anda, demikianlah pernyataan dari abang-abang kita dan ibunda kita, dan sekian konferensi pers kita pada siang hari ini. Semoga kita ketemu pada konferensi pers berikutnya atau ada perkembangan terkait soal ijazah palsu Joko Widodo akan kita sampaikan melalui media
podcast seperti ini. Sekian, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.